gue sparring ngeliatin Dani aja kan. Nah tiba-tiba dari belakangnya Dani tuh kayak ada kain kafan putih melayang, bener-bener melayang ngebelakangin Dani. Dan tuh gue panik, gue minta ampun bang. Gue nyampe teriak, woi cepetan kece. Gue nyampe bener-bener, wah anjir nih temen gue kenapa nih kan. Gue takut kenapa-napa juga nih temen gue. Maaf ya mbah kalau banyak salah di sini. Saya cuma pengen pulang. Udah itu doang. Tolong jangan ganggu perjalanan saya. Akhirnya kayak kakek-kakek itu cuman ya udah reaksinya kayak dingin banget ngeliatin temen gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Amin. Pada kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Jakarta Selatan nih. Oke, langsung aja nih, gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Bilal. Malam Bang. Apa kabar nih Bang? Baik, alhamdulillah ya. Baik. Waduh, kesibukan lagi apa sekarang nih? Sekolah sih, masih sekolah. Masih sekolah Tadi sempat cerita ya lu tuh telat ya. Gue masih sekolah. Berarti tahun ini lulus ya? Tahun ini lulus. Oke, tapi libur sekolah tetap naik gunung ya? Naik. Kayaknya gue ngeliat postingan lu kayaknya wah jalan-jalan mulu. Harus naik gunung Bang. Iya. Nah, pada segmen momen kali ini pengen menceritakan tentang pendakian di gunung mana nih? Di Lawu. Di Gunung Lawu. Kalau boleh tahu itu pada tahun berapa nih? Tahun 2020. 2020. Lu simak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Bang Bilal ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang kita kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber, lo bisa langsung aja DM ke Instagram besokpagi.idv atau lo bisa langsung kirim via email besokpagi@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi berawal dari trip temen gue kekurangan orang. Jadi kayak dia butuh orang buat nutup semua bisnya dia. Nah gue ditawarin sama dia. Tawarin dengan harga murah. Ya siapa sih yang gak mau ke Lawu dengan harga murah banget. Dengan syarat? Dengan syarat kayak gak ada syaratnya. Oh gak ada syaratnya? Gak ada syaratnya sama sekali. Terus akhirnya gue ajak nih salah satu temen gue. Namanya Dani. Gue ajak, akhirnya dia juga lagi megang duit tuh tumben. Dia ngikut dengan gue. Dan itu gak ada persiapan sama sekali. Logistik aja gue sampai beli di jalan itu. Nah, akhirnya berangkatlah gue dari Kampung Rambutan. Jam sekitaran jam masih, ya udah sore lah, jam 5 penjemputan di Jakarta. Nah, pas berangkat dari Jakarta ke base camp tuh ya aman-aman aja, nggak ada apa-apa, aman. Sampai di base camp tuh wah gue kesiangan banget Bang. Sampai di base camp gue jam 10 pagi baru sampai base camp. Baru sampai base camp. Nah
peserta yang lainnya tuh udah pada jalan duluan emang karena gue kan pengen misah gitu. Gue pengen berdua doang nih sama temen gue kayak emang biasanya berdua gitu. Akhirnya gue tidur dah tuh berdua sama dia. Nah pas tidur sama dia berdua tahu-taunya jam tuh udah nunjukin jam 4 aja. Jam setengah 4 lah. Gue baru bangun ya. Gue baru bangun jam setengah 4. Akhirnya gue bangunin temen gue nih. Emang dia kebo juga tidur sama-sama dah. Gue bilang sama dia, lu mau naik sekarang yakin? Udah jam 4 nih. Pengen jam 4 kan? Ah udahlah. Kalau misalnya kita naik besok kita ditinggal dong. Oh iya juga ya. Ya udah dah, ayo prepare bikin semakit. Nah di warung tuh tadinya gue nggak bisa bang, nggak bisa naik hari itu. Nggak tahu kenapa, gue nggak tahu kenapa kayak base camp tuh nggak ngebolehin gue naik dan gue juga nggak bawa KTP di situ. Jadi ya udah dah. Tapi tiba-tiba kayak ya udah nggak apa-apa. Ada salah satu bapak tuh kayak ya udah nggak apa-apa naik aja. Yang penting ada identitasnya aja. Terus akhirnya gue minta fotokopi KTP gue dari rumah. Terus di foto gitu ya? Di foto akhirnya gue boleh naik tuh. Trek lah tuh jam 4. Trek jam 4, nih namanya juga udah sore kan. Wah, aslinya nggak pede juga sih bang. Dari awal pendakian udah nggak pede banget gue. Nah pas di Candi Ketek tuh atasnya tuh kayak ada kotak gitu air gitu. Nah temen gue tuh kayaknya awal mula petakanya di situ bang. Temen gue ngomong kan, Lal kayaknya enak nih Lal berenang. Terus kencing di sini kayaknya enak. Terus gue langsung kayak, wah apaan sih lu, tolol banget lu, gue melin bang, so marah-marahnya gue kan. Akhirnya enggak lah, bercanda doang kan. Terus akhirnya gue cuci muka di situ, lanjutin jalan. Terus pos 1 nggak nyangka dari pos 1 kayak nggak ada apa-apaan, masih aman. Itu gue di pos 1 di jam 5 bang. Di pos 1 di jam 5. Nah pengen beranjak ke pos 2, sampai di pos 2 tuh gue udah maghrib lebih. Nah keanehannya tuh pas di maghrib tuh kan gue minta break nih. Nah temen gue tuh capek terus bang bawaannya bang. Alasan itu sebelum pos 2 malah. Si Dani ini? Iya capek mulu kayaknya bang, keringetan di mana-mana. Padahal dia cuma bawa depek bang, gue yang bawa carrier. Tapi sebelum pendakian ini, lu udah sering naki sama Dani? Udah sering. Dan nggak kayak gini fisiknya? Nggak kayak gitu bang, fisiknya kuat. Nah terus gue bilang, lu kenapa? Nggak tahu gue. Break dulu deh, break. Ya udah oke, break karena udah pengen maghrib juga kan. Break, ngopi kan. Terus tiba-tiba dia nyeletuk, lapar nih, boleh deh makan. Gue buka tuh makanan. Gue bawa mie, gue masak mie 4, dia minta 4. Lah udah masak mie 4 kan. Oke, gue okein tuh, gue masakin bang buat dia. Nah itu bang mie belum dibumbuin, belum diapain, tiba-tiba dia apaan? Ngambil sendok makan. Langsung gue dorong, apaan sih lu begitu kan? Kok beringas tumben-tumbenan lu kayak gini kan? Akhirnya gue bumbuin dulu tuh. Gue baru 1 suap bang, dia mau ada 4 suap bang. Wah gue juga ngerasa, padahal nih orang gak kayak gini. Itu dari awal pendakiannya udah aneh banget gitu. Nah akhirnya selesai makan tuh, azan tuh. Ya normalnya orang, gue juga tahu dia beragama lah. Bahkan dia agamanya lebih kuat daripada gue lah. Gue orangnya tipis lah, ibarat kata. Lebih kuat. Balance lah, nggak tipis, balance. Tiba-tiba dia nyanyi bang, pas lagi azan. Makin bingung aja gue suruh diem tuh sebentar, nyanyi lagi. Nah pas abis azan, itu azan masih kedengeran bang, orang baru di situ. Baru di pos 2 ya? Baru pengen pos 2. Atau kenapa azan kedengeran di situ. Akhirnya tiba-tiba dia pas habis azan diem, dia langsung diem. Gue bingung dong, wah kok dia diem ya, biasanya nggak kayak gini banget dah kayaknya dah. Diem ada bang sekitaran 15 menit, dia gue panggil nih, dandan. Cuma ngeliatin gue doang, cuman nggak ngobrol. Akhirnya ya gue udah bete juga, gue didiemin kan. Pikir gue dia mungkin ngambek gara-gara tadi mie-nya gue iniin kan. Gue tiduran lah tuh bang, kemarin ngerokok kan, belagu dah, tes ngerokok. Kesel juga nih, udah lama nih, udah 2 batang rokok bang, udah lama nih. Ini anak diem terus. Gue gebuk bang, sini yo, pok, ayo jalan sama gue kan. Iya, jalan dah kita. Tes.
Sampai tuh pos 3 sekitaran jam berapa? Jam 9 jam 8-an. Niatnya gue pengen ngecamp di situ. Cuman nggak tahu kenapa dia bilang udah di Gupak Menjangan aja udah. Nah di situ dia bawa ya bang. Ini sih kayak gue nggak tahu sifatnya dia gimana nih. Di situ akhirnya tiba-tiba tuh dia tuh minta makan lagi sama gue. Perasaan tadi baru makan. Minta makan lagi gimana itu? Akhirnya ya udah deh lu makan. Nah pas gue lagi makan dia aneh lagi bang. Kasih makanannya ke gue. Udah nih makan. Tuh mie belum disentuh sama dia. Udah lu makan tuh. Dia apaan sih lu? Gue langsung ngomong, dia apaan sih lu kok kayak gini sih? Tadi lu yang minta kan. Terus tiba-tiba dia diemin gue. Udah. Oke. Nah tiba-tiba ada rombongan bapak-bapak ngajakin bareng. Cuman gue bilang kan, enggak pak, makasih pak, udah lagi makan nih kan. Terus dia tuh tiba-tiba tuh ngomong kayak, kalau berdua doang mendingin di sini aja, jangan ke atas-atas kan. Soalnya katanya bahaya ya gue hirauin aja udah gue kayak gue lagi fokus makan kan ya kali diganggu sama orang. Iya. Akhirnya selesai makan ngerokok dari tenda ada yang ngomong bang jangan naik bang kalau berdua doang mah. Terus gue bilang enggak bang aman udah gue bohongin gue sempet bohongin gue udah sering kesini. Padahal baru kali pertama kali gue itu ke situ karena gue pengen jalan nembusin Gupak Menjangan tuh karena jauh banget bang dari pos 3 ke puncak kan. Akhirnya gue lanjut jalan tuh. Nah di jalan dia masih diem aja. Wah udah bang udah kayak orang gak kenal dah sama gue. Nah nih keanehan tuh pas di pertengahan pos pengen ke pos 4 keanehan datang. Tiba-tiba dia tuh kayak ngedengus gitu. Kayak gitu. Ngedengus kalau kayak capek kan kayak paling kayak gini. Kalau dia mah nyampe kayak gitu, bener-bener nyampe kayak gitu. Terus gue bilang, lu kenapa lu melototin gue kan? Dia sembari melototin gue. Gue tarik tangannya, ayo udah jalan. Nah, pas udah gue pengen ke pos 4 tuh udah kelihatan banget ada senter banyak. Di sini sih keanehan yang sebenarnya datang tuh di sini di pos 4. Naik gue ke pos 4. Si Dani tuh kayak gue kayak antusias banget tuh bang, kayak wah ayo no ada orang no kan. Gue juga jujur aja gue udah takut juga nih. Wah ayo no dan ada orang dan gue pegang bang tangannya. Tiba-tiba dia ngelepas tangan gue. Dia duluan aja ngomong kayak gitu. Ya udah dong, ya udah gue duluan nih. Terus gue lari tuh karena gue juga pengen istirahat capek bang. Lari. Terus di pos 4 tuh gue ngeliat tuh banyak senter. Ada kali bangsaan 8 center. Pas gue nyampe pos 4 cuma ada 2 tenda dong. Dan tuh gak ada center. Center tiba-tiba hilang. Gue ilangin tuh pikiran gue ke situ. Udah bodo amat kan. Gue yang penting duduk. Gue ngerokok tuh sembari ngeliatin temen gue yang masih di bawah. Di jalan pelan banget kan. Nah tiba-tiba gue ngedenger tuh ada cewek nangis dari tenda yang ada di pos 4. Jadi tuh ada 2 tenda bang. Yang satu di samping pos 4. Pos banget bener-bener pos. Shelternya depan posnya ya, depan posnya. Yang satunya lagi di atasnya. Nah yang nangis itu yang di atasnya. Cuman gue mikir kayak paling cuman halu gue kan. Gue sembari ngeliatin Dani aja kan. Nah tiba-tiba dari belakangnya Dani tuh kayak ada kain kafan putih melayang. Bener-bener melayang ngebelakangin Dani. Dan tuh gue panik, gue minta ampun bang. Gue nyampe teriak, woi cepetan kece. Gue nyampe bener-bener, wah anjir nih temen gue kenapa nih kan. Gue takut kenapa-napa juga nih temen gue. Dia naik ke gue. Dan tuh kain gak hilang. Dan suara tangisan tuh bener-bener gak hilang bang. Baru gue, wah ternyata ini bener ya. Gue kira halu doang. Kain itu di belakang kayak ada pohon. Cuman masih, ya Allah namanya kain kena angin mah gue mah kayak sebenarnya ntar jatuh lagi. Ini mah kagak. Ini mah bener-bener diem doang di tempat. Nah pas gue lagi duduk di situ,
Dani kayak capek banget, gue ngeliat dia capek banget, ya udah istirahat dulu aja. Nah dia di situ bisa diajak ngobrol, kayak mal gue gak enak banget dah badannya, tiba-tiba gue kayak gini, oh ya udah ntar lo yang depan aja, gue yang belakang. Nah pas gue ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada 2 senter dari bawah jalan, terus hilang. Nah hilangnya senter, hilang juga nih bebarengan sama hilangnya tangisan tuh. Gue juga gak ngerti tuh apaan kan. Akhirnya wah gue udah ngerasa wah gila nih di pos 4 udah bener-bener aduh gila. Jujur gue udah pasrah banget bang di situ. Gue lanjut ke pos 5 nggak ya? Gue lanjut ke Gupak Menjangan nggak ya? Akhirnya kayak ya udah deh. Gue briefing dulu sama Dan. Dan mau lanjut nggak? Cuman gue nyaman di sini. Si Dani ngomong gitu. Gak usah diriin tenda lah, tidurnya di sini. Gak mau gue. Gak mau gue di sini. Lu nyaman, gue kagak di sini kan. Sampai sedikit ada debat gitu sama dia. Terus gue mohon bang, gue sampai mohon bang sama dia. Gue yang orangnya jarang mohon nih. Gue mohon-mohonin diri gue di situ. Ayo please turun, ayo please ke atas ke pos 5, ayo please pos 5. Akhirnya ya udah deh. Di depan. Tes. Di jalan. Pas pengen nyampe di pos 5 udah kelihatan ya nggak kelihatan tenda-tenda lah. Tiba-tiba tangan gue tuh kayak dipegangin kayak gini-giniin dari sama pohon. Bener-bener dipegangin kayak gini-gini. Terus ya gue kayak yang reaksinya kayak wah kaget dong. Masa iya pohon bisa begituin. Cuman tuh pas gue ngeliat kayak gini langsung nggak ada. Aman juga tangan gue. Gue masih mikir positif dah. Jalan sampai di pos Gupak Menjangan. Tadinya Dani nggak mau ngecamp di situ. Kalau dia mikir kayak, kayaknya ngecamp kayaknya tidur di warung Boyem enak deh. Terus gue bilang nih udah jam berapa nih? Di situ posisi bang udah tengah malam bang. Udah sekitaran jam 12-an bang. Bener-bener jam 12. Dia udah jam berapa PA kan? Gue sampai gue PA-PAin kan. Enggak, kayaknya enak aja lah. Ya, gue cuma bisa napas gue berat banget bang di situ, pengen ngomong, nggak gue nggak mau kan. Akhirnya gue kan yang bawa carrier nih, ya udah lo kalau mau ke sono aja, tinggalin gue. Lu susah orangnya bayangin, mungkin kali terakhir gue nih ngajak lo. Gue ancam gitu ya? Ya gue ancam gitu. Ya udah deh ngecamp sini, ngecamp tuh. Jadi pas malam tuh gue ngecamp tuh bang. Habis makan tuh kan beberes, ngerokok, tidur. Nah, malaman tuh tenda gue tuh kayak dihujanin batu gitu, kayak ditimbukin. Wah, udah kayak orang tawuran dah pokoknya mah, tenda gue yang kena dah itu mah. Terus kayak gue irawin kan, ada cewek dah tuh. Sambil ngomong Jawa, ya gue nggak tahu bahasa Jawa, gue nggak ngerti. Mungkin pendaki kali ya. Nah, terus gue tidur lagi, bangun jam 8 jam 9-an. Bangun jam 8 jam 9-an, gue keluar tenda bang. Kaget gue, bener-bener kagetnya. Itu tenda gue dikelilingin bunga kantil sama bunga lain-lainnya. Yang gue tahu tuh bunga kantil doang kan. Bener-bener sekeliling itu. Wah, gue bingung nih, gue harus gimana ya? Gue harus singkirin apa kagak ya? Gue takutnya singkirin, gue dapet petakannya juga kan. Akhirnya udahlah bodo amat lah, gue masak dah tuh mie satu-satunya. Gue makan kan berdua dah. Gue bilang sama dia, udah makan yang adanya dulu ya, ntar di Boyem kita makan lagi. Makan selesai, naik dah tuh gue dari Gupak Menjangan ke puncak. Bener-bener ketemu cuma orang turun doang bang, nggak ketemu orang naik kan. Orang di jam segitu juga kan. Siang banget ya. Udah kesiangan dah, jam 10 baru muncak lawu. Akhirnya pas di pasar setan tuh, dia tuh kayak bengong natapin satu titik doang. Kayak ya Allah bang, gue mah udah kayak manggilin dia mah udah kayak wah lu tuh suara gue kan kayak gede banget gitu ketawanya. Ini gue manggilin dia nyampe nggak nengok ke gue. Dia cuman kayak dititip itu doang tuh matanya dia. Gue gampar bang langsung. Gebrak bangun lu, ayo ikut gue. Tes.
ikut gue tuh dia tuh, gue rangkul tangannya, gue pegang, jalan. Wah namanya jalanan lau kayak pasar setan, jalanan lau di pasar setan kan kayak cabangnya banyak lah. Gue yang mana ada gue masuk dah. Sampai tuh di Mboyem. Nah pas di Mboyem nih gue pesen makan. Gue bilang, lu mau pesen makan gak Dan? Gue pesen nih. Enggak. Dia cuma bilang enggak. Ah ya udahlah, feeling gue mungkin dia nanti turunnya makan. Yaudah gue makan tuh bang sendiri. Tiba-tiba kayak yang ngasih makanan tuh bawain 2 piring. Oke. Padahal gue mesen cuma 1 piring bang. Terus kata, bang kayaknya gue mesen 1 piring deh pak. Terus dia kayak, ini buat temenmu. Emang temen gue mesen ya? Terus udah Dan lu makan Dan, gitu Dan. Gak mau dia bang, bener-bener kok gak mau. Makan gue lu. Akhirnya dia kayak ngeliat gue marah juga. Dia makan dah tuh. Habis makan, gue ngerokok bentar kan. Naik lagi gue ke puncak. Itu posisi, wah gue nyantai banget itu di Mboyem. Gue di Mboyem tuh sampai jam berapa ya? Gue nyampe Mboyem tuh jam 12. Gue di Mboyem tuh nyampe jam 2. Belum puncak gitu. Posisi belum puncak. Akhirnya jalan lah gue ke puncak. Sampai di puncak udah pengen sore. Sepi banget itu. Udah 3 berdua. Nah, tiba-tiba temen gue kan lagi foto tuh ya. Difotoin dia juga. Tiba-tiba tuh kamera masih dipegang, Bang. Dia lari ke arah kayak pengen ngeliat sunset. Padahal emang gak ada sunset. Dia teriak pengen ngeliat sunset. Padahal belum ada sunset. Gue tarik tangannya. Yes. Ayo turun yuk, buru-buru yuk kan. Dia gak mau. Udah gue pengen ngeliat sunset. Padahal ya Allah bang, masih semi sore bang. Masih jam 4-an mungkin ya? 3. Masih jam 3. Masih jam 3 ada sunset. Masih panas itu iya kan, masih panas. Dia ngomong begitu. Oh ngawur nih anak nih. Gue gak tahu nih. Dalam hati gue ngawur nih. Udah tuh ajak turun. Pas turun, gue ke Mboyem dulu. Air gue udah habis. Gue pengen mesen teh buat dimasukin tas. Tiba-tiba yang nganterin teh tuh bilang nih ke gue, hati-hati temannya. Nggak tahu tuh saya. Apa maksudnya? Jaga sampai dia turun dari lau. Akhirnya iya pak. Gue cuma bisa gitu dengan napas berat gue tuh. Oh ternyata gue baru sadar bang di situ. Oh ternyata temen gue janggal juga nih. Ada yang janggal nih dari temen gue nih. Akhirnya gue napas kayak nggak karuan bang di situ. Gue lanjut ngerokok. Selesai ngerokok, ayo dan turun, ayo. Dia tuh kayak kalau nggak diajak ngobrol nggak bakal ngobrol. Di situ posisi di situ kalau diajak ngobrol nggak bakal ngobrol. Turun tuh bang, wah ke Gupak Menjangan. Sampai Gupak Menjangan gue udah malam. Malah pas di bawahnya pasar setan tuh gue udah ketemu malam gue. Ketemu malam, karena gue lama juga di Mboyem tadi. Pas turun juga gue lama juga. Emang gue nyantai orangnya. Turun, ngerokok lagi tuh. Gue nggak ada niatan buat makan. Cuman dia bilang lapar, yaudah deh gue masak lagi dah. Nggak mau logistik terakhir. Makan, selesai makan ngeberesin tenda. Ada tuh bang orang yang pengen turun juga. Mas mau turun mas bareng yuk. Terus tiba-tiba dia temen gue nyaut, enggak mas duluan aja. Gue lagi makan nih. Ya udah dong, emang posisinya kayak gantian bang. Gue abis rapiin tenda, dia yang packing barang-barang. Akhirnya ya udah deh, dia lagi disautin tuh. Ya udah deh mas, iya mas jalan dulu ya mas. Yuk kan kata gue kan, abis ngerapin semua, akhirnya gue tuh gantian makan, ngerokok, jalan lagi tuh jam 7 turun. Nah pas di perjalanan turun pengen ke pos 4 tuh ketemu sama pendaki. Dia kayak pengen nanyain gue lah pokoknya, kayak di Gupak Menjangan rame nggak mas? Udah sepi mas, tadi saya nggak terakhir banget sih,
tadi saya pokoknya masih ada beberapa tenda doang kan. Oh ya udah ya mas, makasih. Yuk, ya udah terus dia bilang hati-hati ya mas. Ya udah dong, jalan aja hati-hati doang kan. Cuman ngingetin doang mungkin. Tes turun lagi, tes. Pas turun nyampe pos 4. Nah, temen gue tuh kayak aneh lagi, diem lagi. Wah, gue juga bingung nih. Aduh gimana nih? Gue lanjut turun lagi apa ngecamp lagi ya? Akhirnya ya udah deh turun lagi deh. Di situ gue kayak aslinya bimbang juga bang. Gue pengen ngecamp lagi bang. Jujur aja di situ gue takut. Jujur aja terasa takut gue bang. Akhirnya gue turun dah tuh. Terus dari pos 4. Nah, tiba-tiba si kain putih itu ada lagi. Oke. Yang kemarin yang lihat itu ya? Ada lagi bang. Wah, gue bener-bener, aduh ini ada apaan nih. Nah, dia tuh pengen ngelibet temen gue. Cuman kayak nggak bisa. Gue nggak tahu deh ada apaan. Dia pengen ngelibet temen gue intinya. Pokoknya pengen dilibet temen gue, cuman nggak bisa kayaknya. Turun lagi, terus tiba-tiba tuh di pinggir jalur kayak ada binatang gede banget bang. Apaan? Kayak lari terus dari bawah. Itu debunya nyampe muka gue bang. Tapi nggak kelihatan tuh apaan. Cuma debunya aja yang kelihatan. Debunya doang ya, cuma sama tapak kayak gitu tuh. Wah, anjir, ini apaan ya? Nah, dari bawah itu tuh kayak ada mata gitu. Jadi tuh kayak matanya tuh nggak mata orang, bukan. Bening banget bang, bener-bener nyampe kelihatan tuh kayak senter. Akhirnya udahlah gue rawin dah, udah bismillahirrahmanirrahim aja kan. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Pas pengen sampai pos 3 tuh di bawah tuh ada orang. Satu doang sendiri itu. Gue dalam batin gue, ini apa nih? Ini apaan lagi nih? Gue udah pernah feeling nih, jelek nih feeling gue kan di situ. Terus tiba-tiba temen gue kayak bersemangat, ayo lah turun yuk kan. Ayo, gue juga pengen turun nih, capek kan. Pas gue lihat dari dekat, kaget gue bener-bener, kaget ya. Itu gue bener-bener kayak ada dua, dengan outfit yang sama, dengan carrier yang sama. Nggak, maksudnya gimana nih? Coba bisa lu jelasin lebih detail lagi nggak? Gue ada dua. Jadi depan yang orang yang satu itu diem tuh di situ tuh itu gue. Oke. Gue nggak bisa bilang apa-apaan bang. Cuma bisa diem doang. Dan dia tiba-tiba pindah ke pohon. Gue nggak bisa lewat situ bang. Kayak ngelangkahin nggak bisa. Nah, bebarengan dari situ. Tiba-tiba tuh dari atas pohon tuh kayak ada bayangan putih tuh kayaknya kuntilanak, gue apa yang nggak tahu gue gitu. Pokoknya cewek terbang. Bus. Gue bener-bener merinding. Ya Allah, ini apaan nih ya Allah. Ya Allah. Kalau emang gue sama teman gue punya salah, ya udah deh, maafin kesalahan gue kan. Nah tuh nggak hilang bang. Nggak hilang. Bayangan yang kayak lu itu? Bukan bayangan lagi bang, itu mah orang. Nyata, bener-bener. Kayak gue tuh di kopi. Lu tuh. Kayak kaki buncin bener-bener di Naruto gue ngeliat. Iya. Cuman dia kayak nggak ada ekspresinya. Berarti itu salah satu pendaki yang lu ngeliat dari atas. Di bawah itu ada pendaki yang satu orang. Iya. Ternyata itu lu. Itu gue. Pas gue udah pengen sampai situ dia tiba-tiba di pohon. Iya. Wah tuh. Bener-bener gak bisa jalan bang. Akhirnya gue berdoa dah tuh kayak ayat kursi gitu-gitu. Ya ayat pendek dah. Berdoa kan. Gak hilang-hilang bang. Wah gue udah saking capek nih. Temen gue kayak gak ngeliat. Temen gue malah kayak tidur. Ini gimana nih kondisinya gue gimana nih. Gue udah mikir kayak
Ini mah. Wah udah banyak pikiran banget bang di situ bang. Akhirnya kayak gue tarik temen gue, ayo jalan lo. Nggak mau, udah di sini udah enak nih. Di sini udah enak banget lah, beneran lah, lu jangan ganggu gue lah. Apaan sih lu, gue lagi marah, apaan sih lu? Di jam segini nih baru di pos, baru belum nyampe pos 3 kan. Akhirnya, udahlah lu duluan deh, berisik lu. Digituin gue sama temen gue. Udah ayo jalan kan. Ayo please jalan kan. Akhirnya jalan dah tuh, gue paksa dia. Walaupun gue narik tangannya. Jalan, pas ngelewatin dia tuh kayak gak bisa jalan lagi gue. Pas pengen ngelewatin pohon itu pohonnya di sini nih. Pohonnya tuh di luar jalur. Gak bisa jalan lagi, gak tau kenapa tatapan gue pengen ke dia terus. Sosok yang menyerupai lu ya. Akhirnya udahlah beramat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lagi. Jalan sampai pos 3. Udah gak ada orang bang. Udah gak ada orang sama sekali. Pas banget air gue habis, gue ngambil air dulu deh. Akhirnya gue ngambil air. Tuh itu udah malam banget bang. Udah jam berapa ya? 9-an mungkin. Jalan lagi turun dah. Turun sampai pos 2 nggak ada apa-apaan, alhamdulillah. Pas pos 2 pengen ke pos 1 nih, tiba-tiba tuh ada yang ngalangin jalan gue lagi. Bukan gue yang tadi di atas, tapi kayak kakek-kakek. Gue nggak tahu dia ngalangin gue jalan apa gimana, gue nggak tahu. Cuman intinya dia berhenti di tengah jalur ya gue. Terus gue cuma bilang kayak gini, misi om mbah, pengen turun. Dia nggak ngeliat ke gue, cuman dia melototin teman gue. Gue tarik teman gue. Terus pas gue akhirnya gue kayak tiba-tiba nih mulut gue bilang, mbah maaf ya mbah kalau banyak salah di sini. Saya cuma pengen pulang, udah itu doang. Tolong jangan ganggu perjalanan saya. Akhirnya kayak kakek-kakek itu cuman ya dia reaksinya kayak dingin banget ngeliatin temen gue. Akhirnya gue lanjut jalan lagi dah tuh bang. Lanjut jalan lagi sampai pos 1. Di pos 1 tuh udah di jam 11 malam kali bang. Gue jam 11 malam gue sampai pos 1. Gue tau kenapa kayak gue pengen ngopi aja di situ. Ngopi dah tuh gue di pos 1. Sembari mikirin nih pulang gimana nih ditinggalin trip. Ngopi dah tuh. Sembari ngilangin pusing. Temen gue juga udah lumayan bang, udah kayak bisa bercanda lagi. Nah lebih parah lagi bang bercandanya di situ. Nah, kayaknya naik lagi enak dah. Naik lagi enak dah. Bener lol, di pos 4 mah nyaman banget. Dia bilang gitu. Ngecamp di pos 4 aja kan. Gue gak ngomong apa-apaan dah. Udah malas ngomong. Udah malas ngomong, gue bener-bener udah malas ngomong. Nyampe, udahlah diem aja lah. Diem tuh cara terbaik mungkin. Tapi dia masih gerutu gitu. Ayo lah naik ke pos 4. Gue tatapin dia kan. Udah lu bisa diem kan. Gue lagi enak nih, lagi nyantai kan. Ngerokok. Wah gak sadar udah jam 12 aja tuh gue belum turun. Turun dah tuh, lanjutin dah. Pas. Jadi gue turun itu gue kok gak lewat. Gue bingungnya gue gak lewatin Candi Ketek bang. Mungkin ada jalur lain kali. Mungkin. Iya mungkin. Nah terus temen gue tuh kakinya tuh kayak ditarik gitu. Ditarik bener-bener sampai jatuh. Sampai dia cuman ngerukep ngeliatin gue. Tarik dulu. Iya bener ngerukep di depan. Gue tarik lagi bang. Tarik kan tuh. Cuman gak lama. Jadi pas gue narik dia sekali doang udah. Terus dia kayak masih diem masih muyung buat mukanya pucet banget bang. Terus gue bilang, lo kenapa sih? Kan? Gak tau gue dingin banget di sini. Kan? Ayo turun yuk. Nanti kaki lu gak kenapa-napa. Padahal kakinya mau baret-baret bang. Dia pakai celana pendek deh emang. Kakinya baret-baret. Enggak kenapa-napa kaki gue. Ayo turun yuk. Turun deh. Tes. Sebelum sampai base camp, tiba-tiba dia muntah bang.
muntah dia tuh, muntah, tidur deh. Orang mau muntah mah ngelap muntahnya ya, dia bener-bener muntah tidur langsung. Bangun kan gue gitu, bangun ke Cayu, gue pengen pulang nih kan. Gue masih mikir kayak apa iya bis nungguin gue kan nggak mungkin kan. Udah ya bangun yuk pulang. Udah di sini enak nih. Di sini enak terus tuh ngomong di pos 4 enak kan. Ayo turun yuk, orang udah deket kok base camp. Enggak, udah di sini enak nih kayaknya. Ayo turun. Gue lemes banget kalau pokoknya alasannya banyak banget bang. Udah turun, ayo. Das. Pas sampai base camp tuh, gue di base camp apa ya lupa gue. Terus kayak ibu-ibu ngomong kayak temanmu sembrono tuh. Jangan, pokoknya harus mandi dulu di sini. Gak boleh langsung pulang. Terus kayak ini diceritain nih bang, tau-taunya tuh dia tuh diikutin sama perempuan. Terus katanya digelendotin. Ya gue yang nggak bisa ngelihat di diri dia, ya gue nggak ngelihat apa-apaan. Cuman ibu-ibu warung itu bilang kayak gitu. Katanya tuh ada nggak suka sama dia. Kalau dia nggak mandi mungkin bisa nyampe rumah. Untungnya dia bersih-bersihnya di situ. Dan tuh gue langsung suruh dia bersih-bersih. Itu dia bener-bener kayak badannya tuh langsung nyampe base camp tuh badannya panas banget bang. Berbeda ya? Beda banget Suhunya. Terus tuh dia tuh baru bercandanya tuh kayak ya dia jadi dirinya dia lah kayak gitu. Itu baru di base camp, baru gue rasain di base camp lagi. Terus gue tanya, lu kenapa ya? Iya gue salah nih kayaknya lah, banyak salah di sini lah. Sorry lah Le, ketinggalan bis juga. Ya nggak apa-apa udah. Lu tinggal sama trip lu. Tinggal gue. Cuman gue sempet kayak transfer gue cuman ya nggak cukup, cuman lah dicukup-cukupin. Emang karena di situ gue lagi banyak duit bang, nggak tahu kenapa dah. Padahal mah gue mau kerjaan gue mah sekolah doang mah, cuman mah nggak tahu kenapa banyak duit kan di situ. Ada aja ya ini. Ada aja. KJP. Enggak. Oh bukan. Gue jual sepatu gue. Akhirnya kayak ya udah deh lu mandi deh. Habis mandi badannya kan panas tuh ya. Gue bilang lu mau nginep dulu di sini besok pulang. Enggak lah, gue mau besok pulang lah. Enggak, dan yang jadi masalah kalau dia tuh tadinya mintanya malam ini pulang. Yang jadi masalah dan dikemuningi kita mau tidur di mana? Terminal, lu mendingan di sini. Pagi baru pulang. Enggak lah, mendingan di Kemuning lah. Enggak, udah di sini aja. Enggak lah, di Kemuningnya ribut gue di situ. Terus akhirnya ya udah gue ngikutin alur lo. Nyewa tuh ojek ke terminal Kemuning. Nah, di terminal Kemuning nih ada pedagang angkringan, gue nongkrong di angkringan situ. Tiba-tiba pokoknya kayak anak-anak muda dah gitu. Ngelihat temen gue takut bang. Nggak tahu kenapa temen gue takut, malah nggak jadi nongkrong di situ. Bodo amat lah gue. Nah pas paginya tuh gue balik ke Jakarta. Pas balik ke Jakarta temen gue sakit. Ada itu sakitnya itu sempet ada bang 15 harian lebih bang. Hampir 2 minggu lebih. Sampai rumah sakit. Tapi nggak sempet berobat apa gimana gitu si Dani itu pas sampai rumah ya? Berobat cuman demam doang ngomongnya dokternya. Tapi yang lu sempet nanya nggak sama si Dani? Katanya sih yang dirasain tuh kayak apa gitu? Kalau malam tuh kayak badannya dia tuh kayak dingin banget, cuman badan panas. Terus kayak ada yang merhatiin gitu. Oke. Ya menurut dokter itu demam. Iya, demam tinggi. Cuma nggak tahu deh menurut dia deh. Oke. Tapi sekarang udah sembuh kan ya? Udah lama banget bang. Pokoknya intinya dia tuh pas sampai rumah sakit sampai 2 minggu lebih ya. Dan dirawat ke dokter ya demam biasa. Tapi masa sih sampai jaraknya sampai sebegitu lamanya demam loh. Ya paling banget kan ya 2 hari lah demam, baru besoknya baru sembuh lagi. Benar. Dan itu berangsur-angsur setiap malam mungkin. Iya. Waduh. Oke. Nah kira lu berdua sampai semua selamat ya, cuma sakit doang. Rumah selamat, cuma sakit doang. Sama Mas Dani mungkin agak-agak barat-barat sedikit kali kakinya tuh. Iya dia mah udah gue beliin dah bang, gue udah bete banget sama dia bener-bener bang. Oke nih, thank you banget nih ya Bang Bilal ya.
udah pengen berbagi pengalaman pendakiannya di Gunung Lawu via Ceto di tahun 2020 ya. Wah, gokil sini. Nah, di sini gua nanya-nanya sedikit nggak apa-apa ini ya tentang si Dani ini nih. Lu kan udah sering banget nih naik gunung sama si Dani nih. Waktu itu udah sesetel, udah sekapelan sama dia nih, dan lu tahu kapasitas stamina dia atau gimana dulu paham banget pasti ya. Pasti. Dan di Gunung Lawu itu dia yang lu lihat performa terburuknya dia di situ. lemah ya. Lemahnya dia di situ. Oke. Dan itu nggak kayak biasanya lu di gunung yang lain mungkin. Tapi lu sempat berpikir nggak sih bahwa saja kejanggalan yang lu alami ini pas pendakian itu berawal dari omongan yang si Dani yang Pasti bang. yang di awal dan ketek itu tuh. Gue nyampe gomel-gomelin pas dia di rumah. Pas di rumah tuh kan lagi sakit, gomel-gomelin. Lu sih tolol kan. Nyampe gue gituin. Ngomong lu jaga, lu lagi tempat keramat kayaknya itu mah ya. Lu gitu. Mungkin ya tadi si Dan ini bercanda, Iya, cuma tepatnya agak tepat. nggak tepat, Bang. Iya benar. Kalau bercanda jadi bahasa umum ngomong begitu, terserah Nggak lu masalah. dah. Iya. Lu kan udah paham sama dia ya, tapi ini tempatnya ya sakral sih kalau menurut gue itu. Tadi dia sempat ngomong apa? Mandi sih. Iya, Kencing nggak apa-apa. Iya, pengen mandi di sini. Kayaknya asik sembari kencing, berenang sembari kencing. Dani. Nah setelah itu mungkin Dan ini kayak berubah nanti kayak nggak sadar gitu ya. Iya begitu bang. Abis lewat situ ya mungkin ya. Dari base camp ke Candi Ketek itu masih normal lu, ngobrol-ngobrol masih bercanda biasa. Masih. Setelah melewati Candi Ketek berubah lah si Dani. Berubah, orang di rest area masih godain cewek bang. Oke. Nggak tahu deh tuh kenapa deh. Tapi yang pasti lu pas pulang ditinggalin sama ini lu ya. Tinggalin gua. Karena lu kemalaman mungkin. Karena tuh gue nggak marah atau gimana karena ya emang udah kesepakatan juga. Ya. Masa iya dia nungguin gue kan nggak mungkin. Dia juga punya kesibukan. Benar, dan itu pentrip itu berapa orang tuh? Sampai 20 lebih. Enggak bang, bis. Satu bis. Banyak banget. Ya nggak mungkin juga nungguin 2 orang demi yang menyelamatkan yang banyak ini loh. Kecuali kalau yang naik 5 orang, tinggalin 2 baru dah oke, masih bisa lah ya. Kalau ini lebih banyak yang udah di bis ya. Benar. Nah sampai satu lagi nih kan tadi lu sempat berpikir si Dani ini pengen dililit sama kain putih. Yang kain putih yang gua nggak habis pikir, kain putih itu semacam kain kafan kah atau selendang putih kah apa gimana gitu yang lu lihat? Nggak ngelihat, gua nggak ngelihat detailnya. Pokoknya kayaknya kasar banget. Oke. Kayaknya itu kasar Dan banget. bentuknya itu gede. Enggak lah bang, adalah 2 meter mah. 2 meter doang. Dan itu ngikutin si Dani terus. Dan lu berpikir, oh pengen dililit. Iya mungkin pengen dililit kali. Cuma kayak ketahan entah itu apa nih. Iya entah itu apa, gue ngerasa kayak nggak bisa masuk deh. Nah sama satu lagi nih, yang lu ngeliat diri lu sendiri. Itu dia sih. Nah ini yang, aduh. Gue sampai cerita ke nyokap gue kayak nggak percaya bang. Nah gua pernah mengalami hal kayak gitu, cuma teman gua yang ngeliat gua, bukan gua yang sendiri. Nah kalau lu ini kan lu sendiri yang ngeliat lu gitu. Makanya gue cerita ke emak gue nih, ke ibu gue. Bu, Bilal ngerasain gini di laut. Ah lu mau bohong terus kan? Beneran ini kan? Wah, sampai demi Allah kata gue di situ. Tapi yang lu lihat real emang real itu. Dari baju, carrier, iya, dari carrier, sepatu sama semua. Sama semua. Bisa kayak gitu ya. Di situ gue posisi pakai sendal sih. Iya. Gue juga bingung. Oke. Tapi si Dani ini nggak sempat ngelihat. Enggak, dia kan gue bilang dia tidur. Dia bilang, gue udah nyaman di sini, enak nih tidur. Oke, pokoknya si Dani kalau udah ngomong nyaman, iya, pasti ada rebahan gitu. pasti juga ada keanehan juga kalau dia ngomong nyaman. Waduh, nggak habis pikir banget sih. Nyamannya dia tuh serem juga bang. Nyamannya dia sengsara buat lu. Sengsara buat iya. Nah, nyamannya gue sengsara buat dia. Oke, jadi bertolak belakang. Iya, bertolak belakang di situ. Emang gak nyetel itu pendakian itu. Iya, makanya bang, biasanya nggak kayak gitu bang. Nyamannya gue, nyamannya dia juga biasanya. Biasanya ya, sebelum-sebelumnya lu naik ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, malah kayak ya emang gue duonya dia. Kayak di track ledekin orang yang ledekin gitu. Bang. Cuma di sini si Dani bener-bener tepok lah ya, kalau kata bahasa kita mah tepok, iya, lemah parah getas bang. gitu loh. Parah, udah lemah masih keras kepala bang orangnya. Iya. Dan untungnya lu respect sih buat lu karena
ngover dia nih dari naik sampai turun lagi nih. Kita nggak tahu kalau pendaki-pendaki yang sekarang mungkin nih. dari tampol kali bang sama temennya bang. Bukan kalau jam ditampol, segini. ditinggal. Ditinggal kali. Itu yang ditakutin kayak gitu tuh. Nah sama satu lagi nih kan pas turun itu kan di salah satu base camp dan ibu-ibu base camp ini ngebilangin ke lu ya, bahwasanya si Dani ini ada yang ngikutin nih, perempuan wujudnya. Oke. Nah menurut lu perempuan ini sama nggak sih sama yang lu dengar suara nangis itu di dalam tenda? Enggak bang, beda. Beda. Ini ada lagi nih yang di dalam tenda tuh. Iya. Kan gue nyampe sekitaran jam 12-an ya. Nyampe ngecamp tuh. Nah, di jam 1 gue denger lagi ada orang ngomong. Dengan bahasa Jawa? Enggak, Oh beda? beda. Pendaki tuh. Sebelum tenda gue disambitin tuh. Iya. Ngomong kayak gini. Itu kayaknya kesurupan doh. Itu ada orang itu kesurupan di pos 4. Oh ya udah, kesurupan. Cuma dengar suara-suara pendaki gitu aja ya. Nah sama yang aneh lagi nih, pas lu bangun pagi, lu ngeliat tenda lu udah dikelilingin sama bunga kantil. Yang lu taunya cuma bunga kantil doang, mungkin bermacam-macam rupa mungkin bunga. Banyak enggak cuman. Dan lu nggak berpikir negatif tentang itu, masa bodoh aja Negatif lah bang, negatif lah, malamnya gue udah diteror, tenda gue robek. Tapi lu masa bodoh amat gitu. Masa bodo amat, ya gue mikir kayak kalau gue kayak nyingkir ini takutnya gue juga petaka juga buat gue. Iya, serba salah sih ya. Iya, serba salah gue bang di salah, situ. Iya. nggak disingkirin juga salah ya. Mendingan udah dah gue masa bodohin dah. Oke, nah sampai ke rumah dan sakit sampai 2 minggu ini yang paling, aduh, nggak masuk di logika sih menurut gua. Kayak demam itu paling banter 3 hari udah Pak, 7 turun hari lagi lama gitu lah. iya. Ini sampai 2 minggu lebih ya. Nah kan lo sempat mesen pecel ya. Siapa sih yang nggak kenal pecel tertinggi di di Indonesia mungkin ya? Ya. Mbok Iem pecelnya. Dan lo mesen itu 1 ya. Itu doang gue pesen. Tapi Datangnya 2. datangnya 2 dibawain sama Kayak pelayannya mungkin gue nggak ya tahu mungkin juga. orang kepercayaan yang Mbok Iem ya. Jadi beliau ini sempat berpesan, hati-hati temanmu. Itu pas turun pak. Iya. Itu dia. Dan ya mungkin nggak lu menurut tuh aneh, lu mesen 1 tapi lu dibawain 2, mungkin dari pihak orang ini udah tahu nih ada kejanggalan yang lu alami. Gue malah positifnya mikir kayak paling dia ngelihatnya 2 doang. Gue kan berdua, nggak mungkin tuh makan 1 doang. Positifnya gue mikirnya di situ. Iya, itu masih positif ya? Iya, negatifnya gue ya aneh juga sih. Oke. Kayak gue mesen perasaan 1 deh. Lu di puncak sore berarti tuh. Udah pengen sore. Siang lah, jam-jam 3-an lah ya puncaknya. Dan itu udah nggak ada orang. Udah pada turun semua nih. Orang pada turun lu baru naik. Nggak ketemu malah bang. Nggak ketemu. Nggak ketemu malah. Mungkin ketemu di trek mungkin ya. Enggak. Nggak ketemu. Gokil sih. Nih sama satu lagi nih, sempet si Dani ini lari ngebawa handphone pas lagi foto ya. Itu pengen liat sunset. Emang udah ada jam 3 sunset? Di situ bang, kebingungan gue. Bener-bener kayak yang nggak mungkin jadi mungkin. Di mata dia mungkin. Jadi mungkin si Dani ini kayak kadang sadar, kadang enggak. Nah kadang di sadar, situ kadang poinnya. enggak gitu ya. Di situ poinnya asli. Dan kalau dia lagi nggak sadar pasti dia ngomong, gue nyaman di sini. Dan nggak lama setelah itu ada kejadian yang Ada kejadian yang nggak enak. oke. Nah pas turun nih, aduh parah sih pas turun itu. Sebelum turun ke bawah ya, lu kan sempat mampir ke Boyem lagi ya buat beli minuman ya, buat beli es teh manis ya. Nggak es teh hangat. Teh hangat ya, tapi manis. Manis dong. Oke. Nah sempet kan orang kepercayaan Boyem ini sempet ngasih ujangan. Oh jangan. Atau ngebilangin ke lu nih, hati-hati temanmu. Lu apa sih maksudnya? Lu paham gak akan? Paham lah. Gue udah tahu bang. Gue udah tahu semua dari perjalanan gue. Ya kali gue nggak sadar. Yang jadi masalah gue pengen tahu siapa. Itu doang. Nah sama satu lagi nih, Apa tuh? teman monyet Mbok Iem. Itu kan galak banget. Tapi pas dilihatin sama Dani, takut. Bener-bener ciut bang. Bener-bener gue ngeliat sendiri kayak, waduh ini ada apaan nih. Dan nggak cuma situ doang ya. Yang pas di angkringan orang teman-teman yang pada nongkrong gitu kan Dani juga. Takut.
takut juga ya. Aduh, Dani. Oke nih, Bilal, thank you banget nih lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Lau nih. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua? Pesan-pesannya ya, Terkhusus buat Dani dah. ya, umat. Dani ada di depan ya orangnya? Ada. Itu Dani ya? Ada, iya. Nanti kalau dia udah siap gua suruh buat cerita nanti. Kayaknya dia masih agak-agak ini sih tadi. Wah, lu mah tai banget dah. Untung aja lu kayak temen kecil gua lu. Iya. Soalnya apa, Bang? Temen kecil gua satu-satunya masih ada cuma dia doang. Dia doang. Yang lain pada kemana tuh? Wah, udah barang hilang nih. Mental gitu ya. Iya, temen-temen kecil gue yang masih ada cuma dia doang. Jadi otomatis gue ajak dia doang. Soalnya gue tuh jarang bergaul sama lingkungan rumah gue. Pesan-pesannya sih kayak, ya jaga deh kayak attitude Benar. sama etika tuh. Boleh bercanda cuma Jangan keterlaluan. jangan keterlaluan dan ingat tempatnya gitu. Benar. Oke. Terus apa lagi? Udah sih. Atau mungkin lu punya quote gitu? Enggak. Motivasi apa gimana? Enggak. Udah. Tapi sekarang lu masih sering naik gunung ya, masih Dani? Sering. Ntar minggu ini naik gunung. Nah, tadi gue dengar lu katanya lu mau ke Gunung Gede nih minggu ini ya. Wah, gokil banget sih. Mungkin nanti ketemu di jalan nih siapa teman-teman semua yang ketemu di jalan. Bang Bilal, panggil aja Bang Bilal gitu. Ajak ngopi mau ya? Mau deh. Mau ya? Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Bilal. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.